Halo, selamat sore, Sobat Trader. Perkenalkan, saya Safira, dan selamat datang lagi di live streaming Financial Talk bersama HSB Investasi. Nah, HSB memiliki visi untuk membantu perekonomian Indonesia, dan apalagi di masa pandemi kayak gini ya, kita kan harus sering ada di rumah dan juga mengurangi interaksi dengan orang banyak. Jadi, nggak ada salahnya kita bisa dapetin keuntungan dengan bertrading dengan menggunakan internet dan smartphone. Nah, daripada aku ngomong sendiri nih, aku bakalan lanjut aja ke speaker kita hari ini, yaitu ada Bapak Nofri Simanjuntak. Selamat sore, Bapak. Sore juga. Bagaimana nih, Pak? Sore ini tadi jalan ke sininya macet gak? Wah, lancar sekali. Lanjut ya. Jadi, Pak Nofri ini udah belasan sampai puluhan tahun berkecimpung di dunia forex. Jadi, mungkin bisa sedikit cerita dulu, Pak. Gimana sih awal mulanya bisa jadi coach dalam trading forex? Oke, jadi begini. Saya mulai trading itu dari tahun 2006. Jadi sekarang menginjak ke 15. Sebelumnya saya seorang pengusaha sebagai seorang pedagang. Pada waktu itu mengalami yang disebut tantangan bisnis di mana kue bisnisnya tuh berkurang waktu itu di dunia percetakan. Jadi saya merasakan sudah lama tapi kok cuannya itu berkurang. Nah, apa nih bisnis yang jadi alternatif? Akhirnya saya masuk ke dunia trading option dulu waktu itu, baru masuk forex gold, dan alhasil babak belur akibat tidak belajar. Makanya ada quote dari saya tuh, ada satu yang lebih mahal daripada belajar, yaitu kehilangan uang. Kemudian setelah bisa recovery, baru tahun 2011 atau 2010 saya memberikan coaching, di mana nanti saya akan mengarahkan atlet ini dan saya ikut bertanding. Kira-kira seperti itulah background saya. Oke. Jadi Bapak coaching sambil juga terjun langsung ya Betul, ke betul. pasarnya juga. Oke. Nah, dengar-dengar Bapak juga sama istri trading ya, Pak ya? Jarang loh Pak ada suami istri yang bertrading gini. Sebetulnya sih istri saya nggak trading, ya, tapi mensupport dan sedikit banyak paham lah ya, bagaimana tantangan menjadi seorang trader yang bisa saja berbeda dengan karyawan tuh yang misalkan tiap bulan dapat gaji ya. Kalau yang namanya trader itu belum tentu tiap bulan, bisa 3 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa tiap bulan. Nah itu juga yang harus dipahami. Tapi overall 1 tahun ya kita tetap bisa mendapatkan profit. Sehingga ya mohon dimaknai dengan baik bahwa ada tantangan dalam hal bisnis apapun. Oke. Sip. Jadi barangnya ada. Kalau kita trading gold berarti barangnya emas. Nah, masalah fisik atau tidak fisik, terlihat atau tidak terlihat, kita pegang barangnya atau tidak, itu merupakan sebuah karakteristik. Sama seperti saham, mungkin fisiknya kita nggak pegang, umpamanya. Ya sama aja, tapi ada proses jual beli dan produknya saham. Nah, kemudian berarti sederhana, kita sebetulnya sudah biasa dengan istilah falas ini. Kenapa? Karena misalkan contoh, kita mau ke luar negeri, kita butuh dolar, misalkan mau ke Amerika. Atau misal kita importir, kemudian bertagihan ke supplier dalam bentuk dolar, kita butuh dolar. Sehingga mekanismenya kalau secara fisik, bisa saja kita datang ke bank, atau kita datang ke money changer. Untuk apa? Untuk membeli dolar. Tentunya, pada saat kita membeli dolar, ada sesuatu yang ditukarkan dong. Dan tukarannya itu dalam tanda kutip adalah mata uang yang kita pegang. Sebetulnya itu sekali lagi biasa saja. Dalam hal ini, ada yang memang pertukaran mata uangnya untuk memang kebutuhan bisnis, misalkan bayar tagihan, atau untuk membiayai anak kuliah. Ada yang sifatnya memang mencari keuntungan. Contoh misalkan, pada saat rupiah 14.000 dibandingkan dengan dolar, kita melihat bahwa, wah, kayaknya dolar akan menguat nih. Kenapa? Karena misalkan yield obligasi Amerika naik, sehingga menimbulkan minat yang tinggi terhadap dolar, sehingga kemungkinan dolar itu akan naik. Kita beli dolar waktu harga 14.000. Ternyata saat ini dolar menguat alias rupiah melemah menuju ke 14.500 misalkan. Berarti ada keuntungan 600 rupiah. Nah, itulah sederhananya mengenai trading forex gold ini. Ini contohnya misalkan 25 mata uang yang paling banyak diperdagangkan di level internasional. Tadi saya katakan, namanya kita membeli sebuah mata uang atau menjual mata uang, pasti ada pasangannya.
akhirnya disebut dengan pair. Sebetulnya ini juga sebuah hal yang biasa. Kayak misalkan kita beli handphone. Pada waktu kita membeli handphone, kan kita menukarkan rupiah. Jadi kalau mau disebutkan lengkap, adalah handphone rupiah. Nah, kalau handphonenya naik atau harga handphone naik, berarti nilai rupiahnya melemah. Makanya pair atau pasangan itu sesuatu yang biasa juga. Kalau handphonenya turun, mungkin karena rupiahnya menguat. Nah, khusus untuk perdagangan forex, itu karena antar negara, maka dibandingkanlah satu mata uang dari sebuah negara dengan mata uang negara lain. Misalkan jadi seperti yang di slide ini nih. Misalkan ada Euro USD, kemudian ada USD JPY, ada yang memang mengandung USD, ada yang tidak mengandung USD, atau disebut juga dengan cross pair. Intinya seperti itu. Nah, ini yang paling banyak diperdagangkan di level internasional itu adalah Euro USD tentunya. Jadi sebenarnya memang sih Pak, banyak banget yang stigma bahwa forex itu seperti judi karena mungkin nggak lihat barangnya ya. Padahal ini juga sama seperti saham yang juga nggak kelihatan secara fisik. Kalau misalnya perhitungan itu sendiri gimana ya Pak? Perhitungan untuk trading forex dan gold ini profit dan loss itu gimana sih perhitungannya? Misalkan langsung juga saya bandingkan dengan fisik nih. Contoh ya, rupiah bergerak dari 14.000 ke 14.500. Ya. Kalau dalam fisik, itu dikatakan bergerak 500 rupiah. Nah, di dalam trading forex gold online, kita bisa mengistilahkan itu sebagai pip. Nanti ada perhitungan-perhitungan khusus, contoh misalkan seperti di slide ini. Harga Euro USD misalkan 1.2952. Kemudian ternyata pada saat penutupan pasar, dia bergerak ke 2942. Dia ditutup menurun. Nah, pada contoh ini, berarti dia bergerak 10 pip. Kalau dia misalkan lebih rendah, berarti bergerak turun. Kalau dia lebih tinggi, berarti bergerak naik. Kemudian, di dalam trading forex gold online, ada istilah yang disebut dengan lot. Nah, ini penting sekali, karena ini kunci untuk bisa kita sukses atau gagal. Dan ini banyak yang tidak dipahami oleh para orang-orang yang baru masuk ke dunia forex gold. Sehingga, oh bisa ya, tiba-tiba profit 100%. Tapi besoknya hilang 100%. Nah, jadi ada yang disebut dengan volume transaksi. Kalau dalam sektor real, volume transaksi itu dinyatakan misalkan dalam kilogram, dalam piece, dalam liter, atau apapun itu. Mungkin ada istilah-istilah khusus di produk atau bisnis tertentu. Dalam forex gold online, namanya lot. Nanti ada standar lot, misalkan satu lot. Nilai satu lot itu 100.000 US dollar. Atau misalkan mini lot, bahkan ada micro lot. Kemudian, kalau kita lihat slide, satu lot itu pergerakan satu pipnya bernilai 10 dolar. Jadi kalau dikatakan untung ruginya berapa, tergantung lot. Kalau misalkan rupiah bergerak dari 14.000 ke 14.500, untung 500 perak. Total untungnya berapa? Tergantung dong berapa dolar yang dimiliki. Jadi dapatlah misalkan kita memiliki 1.000 dolar. Per dolarnya untung 500 perak. Berarti 500 kali 1.000 dolar. Ya. Nah, sama. Makanya kalau kita berbicara untung rugi dalam forex gold, kita harus berbicara juga dengan lot, volumenya. Oke, kalau dikatakan bergerak 10 pip seperti di slide, itu belum menunjukkan nominalnya. Nominal dolarnya, nominal rupiahnya, tergantung lot. Nah, inilah kira-kira soal perhitungan profit loss dalam dunia forex gold online tadi. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah soal perbandingan antara fisik dengan online tadi. Ini contoh saja ya, umpamanya nih, kita berasumsi saat ini $1 10.000. Misalkan, $1 10.000, terus kita coba untuk melakukan transaksi forex secara fisik. Kemudian kita punya uang 10.000. Nah, fisik nih. Ya. Terus kita udah memprediksi, misalkan krisis karena COVID, ini hanya contoh, saya tidak berharap seperti itu. Ya, ini hanya contoh. Ya. Terus kita memprediksi nih, wah kayaknya rupiah bakal melemah nih. Dolar bakal menguat. Sorry, kita punya uang 100 juta, kita tukarkan jadi 10.000 US dollar. Dengan asumsi, sekali lagi dolar akan menguat. Iya. Nah, oke. Terus,
Ternyata setelah kita beli dolar, notasinya nanti USD IDR. Ya, berarti kalau USD IDR kita beli dolar 10.000, kemudian dengan menukarkan 100 juta umpamanya. Ternyata harganya naik ke 10.100. Senang dong kita. Uang kita belinya waktu 10.000 kok. Ternyata dolar sekarang 10.100. Berarti untung 100 rupiah atau 100 perak. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya antara kiri dengan kanan tuh, fisik dengan non fisik. Kita katakan sama-sama pergerakannya itu pip lah, baik itu dalam forex gold fisik atau forex online. Nah, kalau misalkan fisik berarti bergerak 100 pip. Untungnya berapa? 100 rupiah, karena kita punya uang 10.000. Ini jangan pusing ya. Kalkulasinya ya. Ini jadi matematis sekali nih. Bukan seperti itu sebetulnya, karena kan gini. Ini gambaran aja ya, Pak. Betul. Dan waktu kita dagang itu kan biasa ya. Orang kalau misalkan kita, contoh nih, dagang daging di pasar. Harga daging berapa? 100.000. Saya mau beli 5 kilo. Duitnya misalkan berapa? 1 juta. Kembalinya berapa? Tetap saja ada hitung dagang dong. Betul. Sama sebetulnya. Namanya juga dagang, tidak akan terlepas dari yang namanya hitung dagang. Nah itu. Ya tapi kan nggak terlalu jelimet banget seperti pakai kalkulus trigonometri. Enggak lah, hitung dagang biasa. Saya cuma mau menjelaskan perbandingan antara fisik dengan non-fisik. Nah jadi, pada saat kita memiliki uang 100 juta, kita tukarkan menjadi 10.000 US dollar karena kursnya 10.000, terus ternyata menguat dolarnya, berarti kan rupiahnya melemah. 100 rupiah kita untung karena kita punya 10.000, berarti untung 1 juta. Kan 100 rupiah kali 10.000. Kita pelan-pelan aja ya. Santai aja, ya kan gitu. Santai aja. Jadi untung 1 juta. Sekarang kita bandingkan dengan forex online. Nah, pergerakan 1 pip di dalam online itu bisa bernilai 100 rupiah. Tadi contoh nih, yang fisik 1 pip 1 dolar. Nah ini, jadi maksud saya gini, pergerakan fisik dengan online sebetulnya sama. Tetapi nilai dari pergerakan itu yang bisa berbeda, itu yang kurang dipahami oleh banyak orang yang baru masuk ke forex gold online, dikira sama. Jadi, kalau misalkan ada leverage-nya, ini sederhananya saja, walaupun ini tidak tepat sekali, tapi ini untuk memberikan gambaran yang mudah untuk para orang-orang yang mau berinvestasi di forex gold online. Jadi, karena ada leverage atau daya ungkit, dan misalkan leverage-nya 1:100, maka pergerakan 1 pip itu nilainya bisa 100 kali lipat. Secara nominal. Jadi, kalau 100 dikali 100, berarti kan pergerakan, kita nggak bahas untung ruginya dulu loh. Pokoknya pergerakannya, 100 kali 100, 1 pipnya bisa 10.000 rupiah. Ingat tadi, 1 pipnya 100 rupiah. Giliran non-fisik atau online, 100 kali lipat jika misalkan leverage-nya 1:100 atau daya ungkit. 10.000. Bisa dibayangkan nggak? Di fisik, kita untung cuma 1 juta. Di online, 100 kali lipat. 100 kali lipat dari 1 juta berapa? 100 juta. Iya, berarti emang lebih untung online ya, Pak ya? Betul. Tetapi, kita juga harus smart bahwa di dalam investasi berlaku high gain, high risk. Itu salah satu hukum. Nah, atau yang lain adalah jangan taruh telur dalam satu keranjang dan lain sebagainya. High gain, high risk. Pasti juga ada keuntungan yang tinggi, ada juga bisa kerugian yang tinggi. Sekarang, kalau kita memandang dari untungnya saja, betul. Pergerakan 100 rupiah saja, kita bisa untung 100 juta. Tapi kalau rugi, sama juga ya. Sama juga. Nah, makanya orang sering melihatnya yang positifnya saja tanpa melihat negatif atau risiko di balik itu. Wah, 100 pip saja bergerak dari 10.000 jadi 10.100, kita bisa untung 100 juta ya? Iya, tapi kalau tidak memiliki kemampuan analisa teknikal, fundamental, money management, mindset, time management yang baik, yang ada bukan untung, bisa malah buntung. Nah, ini yang harus dimaknai dengan baik, bukan salah forex gold online-nya. Tapi prinsipnya sudah dikasih tahu nih karakteristiknya. Pergerakan harganya bisa 100 kali lipat, baik untung tapi juga rugi. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mulai, kita juga harus benar-benar mempertimbangkan hal-hal lainnya. Jadi jangan cuma lihat positifnya aja, tapi juga harus lihat kira-kira ini sanggup nggak ya kalau misalnya kita rugi sekian, seperti itu.